Halaman berapa Junaidi? Halaman 26. Halaman 26. Wassalatu, oh bukanlah. Wassalatu ala alin ba'du nih kan. Hai. Yang terakhir yang ujung pertama. Baris berapa dari Baris atas? pertama. Dari atas. Wassalatu. Yang 26 di atas nih kan? Nggih. Ala awali nih kan? Iya. Apa tuh yang Wassalatu ala alin ba'du. Ba'da. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Nah, buka sedikit 2 halaman 25. Sunnat ab'ad antaranya wa sholatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dahuma, sesudah keduanya. Keduanya apa? Ai ba'dat tasyahudi al-awwali wal kunuti, sesudah membaca tahiyat dan tahiyat yang pertama dan sesudah kunut. Wa sholatu ala alin ba'da tasyahudin, dan membaca sholawat atas keluarga Nabi Muhammad sesudah tasyahud, sesudah tahiyat. Jadi ukuran tahiyat itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu habis tahiyatnya sampai ke situ. Jadi sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Misalnya kalau pakai Sayyidina. Kalau pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi ketinggalan wa ala ali diulang, sujud sahwi. Misalnya kita tadi ingat membaca wala Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya, ketinggalan alinya, nah itu sunat sujud sunat sujud sahwi, sunat sujud sahwi. Wa sholatun ala alin ba'da tasyahudin, ba'da tasyahudin akhirin wa kunutin, sesudah tahiyat akhir dan sesudah kunut. Jadi sesudah kunut itu membaca sholawat juga. Misalnya lah wala tudzilma wala tabarak rabbana wa ta'ala walhamdu ala ma astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sampai situ kunutnya, sholawatnya apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi sunnah ditambahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi kunutnya itu ditambahi wa sallallahu sebelum sujud. Itu ada yang benyaring semuanya, ada yang separohnya jadi yang benyaring yaitu mulai dari berdoa, isinya tuh minta Allahumma hdina fi man hadait, hanya pendek, tidak boleh dipanjangi. Allahumma hdina fi man hadait, salah. Allahumma hdina fi man hadait, yang bujur. Ini kisah jadi imam lah. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Nah, di situ minta. Nah, sekarang puji-pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Itu kada baca sendiri-sendiri karena isinya itu pujian. itu yang ada dibaca ngomong ya, Pak? Yang mana? Yang puji-pujiannya lah. Misalnya habis di biroh apa? Fa innaka apa sebelumnya apa? Wala idzul mutabaraka. Wa kini falakal hamdu ala ma qadait. Wa kini bi rahmatika syarra ma qadait. Sampai situ boleh?
jadi langsung sujud. Nah, jadi yang sunat itu langsung dihabisi. Fa innaka taqdi itu begamat. Karena doanya itu puji-pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Apabila engkau mentakdirkan kada baik. Wa la yuqda alaik, jangan untuk ulun yang kada baik itu, yang baik-baik aja takdirnya. Qada dan takdir itu yang baik-baik aja. Wa innahu la yadhillu man walait, sesungguhnya engkau la yadhillu man walait wa innaka innaka taqdi la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya wa innahu la yadhillu man walait wa innahu la ya'izzu man adait. Artinya engkau, bagi orang yang engkau hinakan tidak ada kemuliaan. Wala ya'izzu man adait, dan orang yang memusuhi engkau tidak akan mendapat kemuliaan. Nah itu puji-pujian. Tabarakta Rabbana wa ta'ala, maha suci engkau ya Allah dan maha tinggi. Walakal hamdu ala ma qadait, maka atas mula ya Allah apa yang kau takdirkan. Tabarakta Rabbana wa ta'ala, walakal hamdu ala ma tabarakta Rabbana wa ta'ala, walakal hamdu ala ma astaghfiruka. Nah di situ boleh dibaca nyaring, boleh dibaca gamat. Apabila dibaca nyaring, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jadi kalau jadi imam nyaringi tapi menggunakan jamak. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka, bukan astaghfiruka. Astaghfiru, nastaghfiru. Pakai nas lah. Iya, pakai nun. Nun menunjukkan jamak. Bagi fi'il mudhari nun awalnya itu jamak. Kalau alif menunjukkan aku. Astaghfiruka wa atubu ilaik, ulun minta ampun ya Allah dan terima taubat ulun. Itu yang sendirian. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalanya jamak jadi imam, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallallahnya itu sunat ab'ad. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi wasallam. Boleh ditambahi Rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin. Boleh juga doa-doa yang lain, misalnya doa tolak bala, Allahumma dfa'annal bala wal ghala wal waba, boleh. Tapi ditutup nanti wasallallahu. Wa suratus sujudi litarki sholati alal ali, dan bentuk sujud karena meninggalkan sholawat atas keluarga Nabi fit tasyahudil akhiri, pada tahiyat akhir. Sudah tahiyat akhir pada membaca sholawat atas keluarga Nabi maka sunat sujud sahwi. Ayyatayaqqana tarku imamihi laha ba'da an sallama imamahu, meyakini imamnya itu meninggalkan bacaan sholawat atas Nabi sesudah salam imamnya. Wa qabla ayyusallima, dan sebelum mengucapkan salam. Huwa au ba'da'an sallama, atau sesudah salam. Wa qarabal faslu, dan dekat perpisahan antara assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Nah jadi langsung aja sujud sahwi. Kenapa? Karena membaca sholawat atas keluarga Nabi. Tapi kalau nyelawas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baca la ilaha illallah ini tiga kali, kada usah diulang lagi, langsung aja, kada usah sujud lagi. Ya waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dekat lah waktunya. Assalamualaikum, ingat belum membaca sholawat tadi atas keluarga Nabi, boleh langsung sujud. Lembah sujud sahwi kan assalamualaikum lagi. Paham dah juga? Ada? Assalamualaikum sekali ya lah. Kada dua kali. Kada, misalnya kayak ini. Aku misalnya jadi imam atau aku sembahyang sendiri. Nah, setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, ingat bahwa aku kan membaca sholawat atas keluarga Nabi wa ala ali Muhammad, kada dibaca. Nah, batasnya
batas antara assalamualaikum warahmatullah dengan istirahatnya itu hanyar. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, hanyar ingat. Nah, langsung sujud. Tapi assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, aku kena membaca tadi, gak usah diulang. Ya gitu. Tapi kalau hanya dekat, assalamualaikum warahmatullah, ingat langsung sujud. Sujud 2 kali, kemudian itu assalamualaikum lagi. Ya. Wa qarabal faslu jan berdekat perpisahan antara assalamualaikum dan istirahat. Wa summiyat hadis sunanu ab'adon, dan dinamai ini sunat ab'ad likurbiha bil jabri bisujud minal arkan, karena dekatnya untuk menambal dengan sujud dari rukun, artinya ditambali dengan sujud sahwi. Ibarat ada lubang-lubangnya, kan lubang artinya tidak membaca sholawat atas slogan Nabi, dan tadi kadang membaca kunut misalnya. Nah, untuk menambali yang ketinggalan tadi sujud sahwi. Awali syakin fihi, atau ragu-ragu padanya apa? Fi tarki ba'din mimma marra, meninggalkan sebahagian rukun-rukun yang telah lalu, muayyanin yang sudah ditentukan, kal kunuti seperti kunut. Hal fa'alahu, adakah dia melakukannya? Melakukankah tadi aku tadi menggawikah kada? Li'annal asla, karena asal muasalnya ada mufilihi, kada menggawi. Kan keraguan itu antara melakukan dan tidak. Aku tadi melakukan kan tidak. Asalnya memang kada melakukan, berarti sujud sahwi. Ragu-ragu itu berasal tidak, oh berarti sujud sahwi. Kalau asal ragu-ragu aku sudah wudu tadi, ya sudah. Tapi kalau diawali dengan tidak, aku tidak wudu tadi, artinya keraguannya kada. Walau nasiya mumparidun aw imamun ba'dan, kata syahudi awalin aw kunutin, wa talabbasa bi fardin min qiyamin aw sujudin, lam yujzalahul audu ilaihi. Walau nasiya, jika lupa, mumparidun aw imamun, sembahyang sorangan atau berimaman, ba'don, nasiya sebahagian. Apa yang sebahagian itu? Kata syahudi awalin, seperti kada membaca tasyahud, kada membaca tahiyat awal, aw kunutin, atau kada membaca kunut, wa talabbasa bi fardin min qiyamin aw sujudin, dan melakukan satu fardu dari berdiri atau sujud. Inya lupa, tapi inya sudah berdiri. Misalnya inya lupa membaca subhana rabbiyal azim bihamdi 3 kali kan waktu ruku, tapi inya sudah berdiri lagi dari sujud, kada usah lagi diulang, kada usah aja lagi sujud sahwi, kada usah, karena waktunya itu perpisahannya lawas. Misalnya tadi assalamualaikum warahmatullah, lawas hanya ingat, kada usah di sujud sahwi. Mun seketika ingat, sudah assalamualaikum warahmatullah ingat, langsung sujud. Nangka itu juga apabila sudah berdiri dari yang kedua, misalnya ketinggalan tahiyat awal, misalnya yang zuhur, sudah berdiri yang ketiga, apakah diulang duduk lagi? Kada usah duduk lagi, langsung aja berdiri yang ketiga di ujungnya, karena anak sujud hanyar, karena anak sebelum assalamualaikum hanyar sujud sahwi. Misalnya ketinggalan tasyahud awal sembahyang zuhur, ini kan 4 rakaat tahiyat awal. Setelah sampai ke berdiri lagi yang kedua, ini kan tahiyat awal, berdiri anak ketiga, aku tadi kada membaca aja, kada membaca tahiyat, ya berduduk aja, kada membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad misalnya. Kalau tahiyat biasanya membaca.
kada usah lagi bulik duduk, taruhkan aja sembahyangnya. Nah gitu. Sujud sahwi ya. Sujud sahwi aja berduduk kena, kada usah. Tikasnya sampai kada ingat selawat dulu. Kada ingat itu batasnya melewati rukun. Ada misalnya itu kada terbaca selawat udah keluarga Nabi lo, sampai situ lo, misalnya ada baca itu sujud sahwi. Tapi batasnya batasnya apabila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hanya ingat, kalau ingatnya itu seketika sujud sahwi aja. Tapi misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingatnya lawas hanya ingat. Aku tadi kada membaca Ali Muhammad ya misalnya, kada usah lagi sujud sahwi, sah aja sholatnya. Nah gitu. Karena membaca Ali Muhammad itu sunat muakkad, sunat yang menghampiri wajib. Tapi kalau sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad itu wajib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu wajib. Wa ala ali Muhammad sunat apa? Ketinggalan itu sujud sahwi. Bang Ibrahim itu kan pakai Sayyidina kada? Itu boleh pakai Sayyidina, boleh kada. Yang bagus itu Sayyidina apa? Karena Nabi Ibrahim itu Abul Millah, bapaknya agama. Jadi agama yang dipopulerkan oleh Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Adam, Nabi Idris itu belum, karena kada ada manusianya lagi. Yang mengatur terangnya ekonomi kan manusianya cuma berapa ekor. Kayak Qabil dan Habil, Labudha, Iklima, berapa orang tuh. Jadi belum masing-masing aja digawi. Belum bertaraf internasional sesudah Nabi Ibrahim, lalu bertaraf nasional mengamalkan agama. Tata cara dalam kehidupan sehari-hari nih itu menggunakan yang pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ngarannya Abul Millah, bapaknya agama. Kalau Soeharto bapak pembangunan, ya loh. Kalau Gus Dur bapak demokrasi lah. Fa in ada, maka jika dia mengulangi lahu bagi orang salat ba'dan tisobin sesudah tegak. Madhab yang 4, kalau orang kada bermadhab, nah itu kada boleh. Kayak salafi kalau bisa kada madhabnya. Ini melihat di YouTube di mana-mana diamalkannya langsung. Kada ditarjih atau kada ditarjih itu kada dibetulkan yang salah yang mana, yang bujur yang mana. Ditarjih ngarannya. Jadi mengucapkan salam yang kedua itu kada batal. Kemudian mengucapkan takbir selain takbir yang pertama ketinggalan kada batal, kada usah sujud sahwi. Atau menambah rakaat, sembahyang subuh misalnya 3 rakaat karena lupa. Nah, kayaknya sebelum assalamualaikum sujud sahwi dulu. Sujud sahwi. Ini kan at-tahiyat sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad misalnya. Jangan assalamualaikum. Sujud 2 rakaat. Subhanallah man la yanamu la yasu misalnya. Bisa sudah lebih pilih orang sujud lagi subhanallah man la yanamu la yasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada yang ketua berarti misalnya bertambah hukumnya. Ini kenapa? Asal kena ditambah di anak assalamualaikum sujud sahwi. Karena tidak sengaja, kalau tadi niatnya kalau sudah ta'ammada sengaja wa tahrimuhu sengaja haramnya maka batala sholatnya. Ini sengaja sebagai subuh ditambahin serokat lagi jika dalam keadaan sengaja, nah itu batal. Tapi apabila memang lupa tidak ingat sama sekali, tambahi sujud sahwi. Aw ziyadatu ruknin atau menambah rukun, wa aklin tuh, wa qalilin kalamin, dan terpender kada sengaja. Kita dalam keadaan sholat, kenapa waktu kita sholat, anak kita yang umur 2 tahun tuh kada ada mamanya, lalu ini anak makan sesuatu, misalnya anak makan api rokok kah, puting rokok kah, kada dibuang, kita sholat juga gitu,
gitu. Tapi kita sengaja tadi. Batal kada? Kada. Kalau sengaja batal. Kalau panjang kan kalamin kolilin sedikit. Kalau misalnya jangan disentuh. Nah, itu berapa kalimat tuh? Jangan disentuh. 3 kalimat itu batal. Ini ada guru itu ya Berapa? Misalnya sengaja, Pak? Berapa? Misalnya sengaja batal. Kan itu biasanya spontan. Spontan karena kita terkajut. Karena anak kita itu lawan kita ini seakan-akan hatinya tuh ada di hati kita sini. Terus spontan aja lo. Nah gitu. Wa ziyadati ruknin, dan menambah rukun. Fi'liyin, rukun fi'li. Rukun fi'li itu ya sholat, rokaat tuh nggak hanya rukun fi'li. Lianna sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat zuhur khamsan. Nabi sholat zuhur 4 rakaat. Wa sajada lisahwi, dan Nabi sujud sahwi. Karena Nabi lupa tadi. Untuk apa Nabi itu dilupakan? Supaya apabila umatnya kayaknya bergawin kayak itu sujud sahwi. Nah, gitu. Kalau kadang kayak itu kayaknya jadi perdebatan. Apa aja kadang itu bid'ah aja ya. Karena Nabi kadang pernah lupa. Nah, itu kan bid'ah, semuanya bid'ah. Wakis bihi wairahu, kiasakanlah dengan dia selainnya. Artinya selain sembahyang duhur, sembahyang subuh, sembahyang asar, sembahyang maghrib misalnya terlebihan rukun, tambahi dengan sujud sahwi. Sampai situ dulu lah. Wa kharaja bima yubattilu amdahu. Wa kharaja bima yubtilu amdahu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dari bawah. Wa kharaja, dan kada termasuk batal gitu kan lah. Wa kharaja. Kamu sambungin tadi lah lam yakunilnya berdua. Tapi sambungannya ayat berapa tadi? Lam yakunil ladzina kafaru. Wa ma tafarraqa alladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum bayyinah. Huma umiru. Baca huma umiru. Alhamdulillah minasyaitan. A'udzu billah. Awawada'a jabatahu, atau sudah meletakkan dahinya. Amidan, hal keadaannya bersengaja. Aliman, hal keadaan mengetahui. Bitarimihi, dengan haramnya. Batolat sholatuhu, batalah sholat sembahyangnya. Likotihi pardon linaplin, karena memutusnya fardu dengan sunnat. Nah ini maka jika dia ketinggalan membaca alin misalnya, atau membaca apa lagi yang sujud sahwi, inya sudah tegak, berdiri tegak sudah, contohnya aku sembahyang duhur atau asar, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu anak assalamualaikum lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian berdiri. Sudah tegak nih berdiri. Nah, ketinggalan Ali Muhammad. Kalau tadi kada usah lagi berduduk apabila sudah tegak. Allahu Akbar. Jangan aku ingat udah membaca Ali Muhammad diulangi kada usah. Kalau mau ulangi batal. Karena sudah tegak. Sudah melewati satu rukun. Kan gini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad misalnya berdiri. Allahu Akbar. Keingatan aku sudah membaca Ali tadi ya. Apakah berduduk atau tetap berdiri? Tetap berdiri. Jangan diulang ke bawah karena sudah melewati batas.
La in ada lahu jahilan, bukan jika mengulangi tapi orangnya jahil, tidak tahu tentang keharamannya menambahi rukun. Wa in kana mukhalitan lana, dan jika dia bercampur bagi kami. Lianna hadza ma yakhfa al-awami, karena bahwasanya ini sesuatu yang samar atas orang awam. Wa kadza nasyan, dan seperti itu lupa, annahu fiha, bahwasanya dia sholat, fala tabtuli udrihi. Jadi apabila orangnya tidak tahu tentang rukun, tentang apa-apa, kada tahu sama sekali, lalu mau ulang, itu kada batal. Kalau sudah tahu, batal. Jadi kesalahannya di mana? Kesalahannya dia tidak belajar. Fala tabtuli udrihi, maka tidak batal karena udurnya. Wa yazumul audu anhu, dan lazim mengulanginya anhu ta'allimahu atau tadakkiruhu. Apabila orang mengatakan kamu ketinggalan tadi 1 rakaat misalnya, orang di belakang berpender, wajib diulang. Lakin yasjudu sahwi, tetapi sujud bagi sahwi, li ziyadati qu'udin, karena menambah duduk, aw itidalin, atau menambah itidal, fi ghairi malihi, bukan pada tempatnya. Wala in ada ma'muman, dan tidak diulangi bagi makmum, fala tabtulu sholatuhu, maka tidak batal sholatnya. Idan tasoba, apabila sudah berdiri tegak, aw sajada wahdahu sahwan, atau sujud dengan sendirinya hal keadaan lupa. Bal alaihi ay alal ma'mumi an-nasi, atas makmum, tetapi atas makmum yang lupa, audan ay uwida, diulangi, li wujubi mutabatil imami, karena wajib mengikuti imam. Fa'ilam ya'ud, maka jika tidak mengulangi, batilat sholatuhu, batalah sholatnya. Ilam yanwi mufarokatahu, jika tidak berniat memufarokah. Amma idza ta'ammada dzalika, maka apabila sengaja demikian itu, ini kisahnya berimaman. Ini makmum itu harus mengikuti imam. Imam sujudnya sujud, imam ruku, imam itidal. Jadi makmumnya ini kada, entah dia menghayal kah, langsung berdiri, tidak mengikuti imam. Nah, itu sholatnya batal, kecuali kada batal ini mufarokoh di hatinya, aku kada mengumpat imam lagi. Jadi mengumpat ya, gawe seorang aja. Nah, apabila masih mengikuti imam, tapi inya kada mau umpati imam, maka batalah sholatnya. Misalnya selain madhab, kita pada madhab Syafi'i, kemudian di masjid madhab Hanafi, nah imamnya kada kunut, kita kada boleh kunut. Nah gitu. Jadi Imam Syafi'i ini orangnya hebat, kada mau menyinggung orang. Jadi misalnya kita berada di Imam Hanafi, ikutilah cara sholat Imam Hanafi. Jangan kita mau umpati pun kita seorang. Nah gitu kisahnya. Jadi apabila kada hendak umpat imam, mufarokoh, arti mufarokoh itu berpisah. Aku berpisah dari imam. Tapi apabila masih umpat imam, umpati imam. Kalau imamnya kelawasan misalnya sujud, inya berdahulu berdiri. Kelawasan imam dia, tetapi inya menunggu di atas. Itu kada sah. Kecuali nya niatnya mufarokoh, aku kada umpat imam lagi ya. Di hati ini nak. Biasanya kalau mic-nya mati itu kan Jumat tuh nah. Kada kedengaran. Nah, itu kan karena dia udrin, karena uzur. Nah, itu kada apa-apa. Kalau karena kada tahu imamnya apakah sudah bangun dari sujud atau tidak. Nah, sekalinya kita sudah bangun dari sujud, baca tahiyatnya, sekalinya Allahu Akbar, sekalinya imamnya mbak sudah berdiri, berbunyi mic-nya, itu kada apa-apa, kada usah diulang. Ilam yanwin mufarokotan, jika tidak berniat dia mufarokoh, maka batal. Amna idza ta'ammada, maka apabila dia bersengaja menyamakan itu, fala yalzamul audu, maka tidak lazim mengulangi. Bal sunnah lahu, tetapi sunat baginya, kama idza raka'a matalan,
sebagaimana apabila ruku qabla imamihi sebelum imamnya, walau lam ya'lamis sahi sekalipun tidak diberitahu oleh orang yang lupa, hatta qaimamuhu sehingga berdirilah imamnya, lam ya'ud maka tidak dihitung. Jadi apabila berdulu lawan imam maka itu kada dihitung rakaat. Dan dia batal sholatnya karena mendului si imam. Qala al-Baghawi, berkata Imam Baghawi, walam yusab ma qara'ahu maka tidak dihitung apa yang ia baca qabla imami sebelum imamnya. Wa tabi'ahu Syekhu Zakaria Al-Ansari, dan mengikuti Syekh Imam Zakaria. Qala Syekhuna fi Syarhil Minhaj wa bidzalika yu'allimu wa bidzalika yu'lamu anna man sajada sahwan, bahwasanya diberitahu orang yang sujud hal keadaan lupa, au jahlan atau keadaan tidak tahu, wa imamuhu fil kunuti, dan imamnya dalam kunut, lam yu'addu lahu bima fa'alahu maka tidak dihitung apa yang ia kerjakan. Walazamul audu lil itidal, maka mengulangi dia itidal. Wa in faraqal imamu akhdan min qawlihim, dan jika berpisah lawan imam, alhamdulillah, la dhanna salamal imami, jika dia menyangka bahwa imamnya sudah mengucapkan salam, faqoma maka berdiri, tsumma alima fi qiyamihi, kemudian dia mengetahui berdirinya si imam, innahu lam yusallim, bahwasanya dia belum mengucap salam, lazimul qudu, wajib dia duduk kembali, liyaquma minhu, karena dia berdiri. Nah, imam sembahyang karena mic-nya tadi kurang jelas, imam lagi masih keadaan apa nih, tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah, dia membaca sholawat, membaca tahiyat, makmumnya berdiri. Sekalinya mengetahui imamnya masih duduk, wajib si makmumnya duduk kembali, walaupun lawas batasnya, wajib duduk kembali. Kalau boleh menunggu aja di atas berdiri, kalau boleh pada saat. Jadi kalau imaman, apa yang dia imam itu umpati, nah gitu misalnya. Selama imamnya itu tidak melanggar rukun, syarat dan rukunnya. Apabila melanggar syarat dan rukunnya maka itu wajib mufaraqah. Misalnya imamnya bekantut, kita jelas di belakang imam bekantut, jelas bekantut berbunyi atau kada berbunyi aja diketahuan. Nah, kita yang mendengar atau imamnya itu keguguran najis, misalnya tai tikus kah melekat di kepalanya pakai songkok hitam. Songkok hitam biasanya mengandung orang kayak ini kopiahnya. Jadi kada gugur tai cacak tuh karena kopiahnya kayak ini. Nah, di pinggirnya kayak bunjun itu kan. Di atasnya tuh bila gugur tai cacak masih di atasnya. Waktu kita melihat di belakang ada tai cacak atau tai tikus, nah wajib kita mufaraqah. Mufaraqah itu artinya berpisah dari imam. Sembahyang sorangan dulu. Sembahyang sorangan. Lam yusallim lazimul qudu liyaquma minhu wala yaskutu anhu biniyatil mufaraqah, dan tidak jatuh darinya dengan niat mufaraqah. Wa in jazat, dan jika dibolehkan, lianna qiyamahu waqa'a lawan, dan jika berdiri kemudian jatuh dalam keadaan sia-sia. Jadi makmumnya tadi berdiri sedangkan imamnya masih berdiri di bawah membaca tahiyat, berdirinya kita tuh lawan itu tidak dihitung rakaat, artinya sia-sia, kada dihitung rakaat. Misalnya 4 rakaat, kita tetap mempat imam kurang 2 rakaat. Wa min thamma, dan jika ada di sana, lau atamma jahilan, jika dia menyempurnakan dalam keadaan tidak tahu, lagha, niscaya dia sia-sia, ma atabihi, apa yang ia perbuat.
imamnya masih dalam keadaan sujud misalnya. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kada mendengar mic-nya, maka yang kita gawe itu sia-sia juga. Jadi bahasa umpati imam umpat sujud lagi ada apa-apa. Imamnya masih sujud, kita duduk sudah kena lampu mati, limbah menyala, imamnya masih sujud membaca doa panjang benar. Nah, maka kita umpat juga sujud. Yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kada apa-apa, kada dihitung rukun. Wa imamu fil kunuti awalima wa imamu fil kunuti, dan mengetahui imamnya membaca kunut fawadihun, maka itu jelas annahu yaudu ilaihi, bahwasanya kembali kepadanya. Huwa fi sajdatil ula, dalam keadaan sujud yang pertama. Ada lil itidali, kembali ia i'tidal. Wa sajada mal imami, dan sujud bersama imam. Fima badaha, atau sujudnya. Falladzi dharu annahu yutabihu, maka yang jelas bahwa dia mengumpati apa gerak-gerik imam. Kada boleh mendahului si imam. Kalau mendahului itu tidak dihitung apa-apa. Wa yati bi rakaatin ba'da salamin, dan menambah sarakaat sesudah salam. Ini yang sembahyang masbuk. Jadi sembahyang masbuk apabila kada mengumpati rakaat rukuknya si imam, maka wajib menambah serakaat. Misalnya sudah 3 rakaat si imam yang zuhur, imamnya sudah bangun dari ruku, maka kita tuh kada dihitung rakaat kita harus menambah 2 rakaat lagi. Tapi bila mengumpati imamnya ruku, kita ruku juga, maka itu dihitung serakaat. Wa ya'ti bi rakaatin ba'da salamin, dan menambah serakaat sesudah salam, sesudah salamnya imam. Intaha, sampai di situ. Qala al-qadi wa mimma la khilafa fihi qaluhum la rafa ra'sahu min as-sajdatil ula qabla imamihi dhannan annahu waqa'a wa ta bi tsaniyah dhannan anna al-imama fiha thumma bi annahu fil ula lam yusab lahu julusuhu wala sajadatu tsaniyah bitabi'ul imama ay fa illam ya'lam bidzalika illa wal imamu qaimun aw jalisun aw tiya bi rakaatin ba'da salamil imami. Wa kharaja bi qali wa talabbasa bi fardin ma idza lam yatalabbas bihi ghairu ma'mumin wa yawadun nasi nadban qabla intisab. Awadal jabha wa yasjudu lis-sahwi in qarabal qiyamu fi surati tarki tasyahudi aw balawah durruqi fi surati tarkil qunuti wala ta'ammada wa ma'mumin tarakahu fa'ada aliman amindan batala suratu in qaraba aw balagha ma marra bihi lafil ma'mumi. Nah, ini kisahnya apabila kita sholat mengumpati imam kita dalam keadaan masbuk, ketinggalan misalnya di antara rukunya imam itu mirip-mirip tau umpatkah kada, nah gitu kan. Misalnya kayak ini imam sembahyang apa kan, subuh atau zuhur kan, Allahu Akbar jadi imam subhanallah ini subhanallah. Nah, kalau kita hendak berdiri kayak ini makmumnya ada mengumpati juga, nah itu kada dihitung. Kenapa kada dihitung? Karena membaca subhanallah pun kada sempatnya subhanarabbil azim bihamdi. Yang sempat sekali aja tawa. Dihitung serakaat. Ini pas imamnya hendak berdiri kayak ini, makmumnya hanya 4 juga gitu. Sudah kayak ini, sudah bangun dari ruku, itu kada dihitung. Jadi harus kanyang. Arti kanyang tuh makmumnya yang kayak ini, imamnya subhanallah bihamdi, kita sekali barang mengucap subhanallah bihamdi. Hanya imamnya berdiri, sempat kita membaca sekali pun itu dihitung serakaat. Apabila bahayanya kita hendak ruku, imamnya bangkit, itu kada dihitung. Kada dihitung rakaat. Aminnya kan. Ini semua imamnya lagi benar sembahyang ya, Pak. Kalau laju sembahyang apabila kita imamnya membaca Fatihah, kita baca Fatihah juga. Laju lagi, laju bang. Bisa
Ini laju. Nah kalau laju kita kan usah umpat. Misalnya kita, jadi yang ngarannya tumakninah itu menghabiskan gerak yang pertama dan kedua. Misalnya ini kan ngaran tumakninah itu membacain subhanallahzi bihamdi, ruku lawan itidalnya ada jeda. Nah, nangka itu berarti kada rukunya, karena perpisahan antara ruku dan itidal tuh kada ada jeda. Artinya kada ada jeda tuh kada ada istirahatnya. Subhanallah azim. Gini. Allahu akbar. Nangka ini langsung. Nah, berarti itu kada ada perpisahan antara itidal dan ruku. Itidal berdiri kayak ini. Ruku nang kayak ini ruku. Ini itidal. Itu harus habis dulu rukunya. Subhanallahil bihamdi tegak. Walaupun sekali membaca sudah tegak. Subhanallahil bihamdi. Nah, kan kada tersampuk lawan itidal kayak ini. Kalau kayak ini kan tersampuk subhanallah. Berarti ruku lawan itidalnya tuh kada ada istirahatnya. Itu kada sah. Jadi harus istirahat dulu. Subhanallahil bihamdi. Samiallahu liman hamidah rabbana. Nah, begini. Kalau kadang gitu berarti kada tumakninahnya. Kalau kada tumakninah dalam sholat tidak sah. Ya ada rukun qauli bacaan, rukun fi'li gawian. Gawiannya itu harus bertumakninah. Waktu ruku bertumakninah. Sesempurnanya membaca tasbih 3 kali. Subhanarabbil azim wa bihamdi subhanal azim. Yang paling sedikitnya tasbih membaca subhanallah. Subhanallah tapi dikanyangi. Dikanyangi itu artinya dilawasi. Subhanarabbil azim wa bihamdi atau subhanallah. Samiallahu liman hamidah. Ini kayak ini. Walaupun kadang membaca Rabbana lakal hamdu tapi berdiam nang kayak ini. Berapa detik? Allahu akbar. Misalnya membaca subhanallah azim bihamdi subhanallah. Samiallahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Walaupun membaca panjang tapi tangannya kada berhenti. Itu kada sah. Karena itu kada tumakninah ngarannya. Kada tumakninah itu tidak tenang, tidak menenangkan antara gawean pertama dan kedua itu. Kada ada jeda, kada ada perpisahan. Dikira ruku lawan itidal kira sama. Arti sama itu satu ruku padahal 2. Ruku sekali, subhanallah bihamdi, samiallahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Itu paling sedikit. Jadi apabila laju benar daripada sembahyangnya sia-sia, ada sompat muparokah aja. Belinya membaca Al-Fatihah kan belum sambung aja bisa para kawan terasa ibu mai. Lajunya 2 menit ke berapa sembahyang? Kadang pang. Pokoknya menyebelum anu tuh baca Al-Fatihah tuh lo. Misalnya pertamanya paling bacaan lo terlambat sedikit. Kalau rakaat kedua tuh belum baca bismillah belum sambung sampai habis bisa kada anu. Kada sempat juga. Pasti itu dulu. Itu dulu orang. Ini pasannya tuh habiskan tuh sampai habiskan kita Al-Fatihah tuh sampai anu jelo, sampai 2 jelo imam sujud pang ya, Pak. Nah, kalau sudah imam sujud itu melebihi dari 2 rukun. Nah, itu kita kada dapat pahala berjemaah, baik mau parokoh aja sekalian. Kalau melewati dari 2 rukun, misalnya imamnya subhanallah bihamdi subhanallah 3 kali. Samiallahu liman hamidah rabbana sujud kita masih berdiri aja lagi. Nah, itu kada dapat pahala berjemaah. Jadi lebih baik mufaroqah aja. Sembahyang sorangan aja. Karena melebihi 2 rukun sudah yang dilewati. Berarti paling ada 2 aja lah. Kalau 1 kali aja misalnya subhanallah bihamdi sempat aja lagi, tapi kita sembahyang tamam. Sembahyang yang kada masbuk tuh. Ketinggalan tuh masih dihitung. Tapi kalau kita masbuk, asal kita sempat rukunya si imam dihitung. Misalnya rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat kedua ini imamnya laju benar.
Alhamdulillah dhalin amin Allahu akbar sami Allahu liman hamidah. Kita masih berdiri aja membentukkan Fatihah. Melewati 2 rukun, 1 rukun subhanallahi bihamdi ruku. I'tidal 2 rukun sudah. Sujud kita masih berdiri lagi. Nah, itu baru mufaraqah aja kita. Sembahyang sorangan aja. Walaupun mau empati kita dapat pahalanya. Pahala berjemaah. Wa kharaja biqauli ghaira mubattalin ghairu mubtilin fayabtulu kasalami wa takbiratut taharrumi bi an kabbara bi qasdi walau li sahwin ma yubtilu amdahu la huwa ay as-sahwu katatwir ruknin qasirin kata tuwili ruknin qasirin wa qalilin wa qalili kalamin wa aklin wa ziyadati ruknin fi'liyin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhuhra khamsan wa sajada lisahwi wa kisa bihi ghairahu. Wa kharaja dan keluar biqauli ghairi mubtilin dan keluar dengan perkataan pengarang tidak batal. Ma yubtilu sesuatu yang membatalkan tapi tidak batal. Kasalami seperti mengucapkan salam. Wa takbir taharrumi dan takbir takbiratul ihram. Bi an kabbara bi qasdihi bahwa dia bertakbir dengan niatnya bertakbir. Walisahwin dan bagi orang yang lupa. Ma yubtilu amdahu apa yang membatalkan dengan kesengajaannya. La huwa aisahu bukan karena lupa. Kata twili ruknin seperti memanjangkan rukun yang pendek. Wa qalili kalamin dan berpendek sedikit. Wa aklin dan makan. Wa ziyadati ruknin fi'liyin dan menambah rukun fi'li. Dan jadi juru-juru pengarang yang tidak membatalkan seperti kasalami seperti mengucapkan salam. Salam yang keberapa? Salam yang kedua. Nah, misalnya assalamualaikum, salam pertama, salam kedua ada sempat assalamualaikum warahmatullah, assalamu kada sempat assalamualaikum. Apakah itu batal? Kada batal. Jadi salam yang kedua itu sunnah, bukan wajib. Jadi kada batal. Wa takbiratul ihram dan membaca takbir. Misalnya takbir yang pertama Allahu Akbar, hendak ruku kita baca takbir. Allahu Akbar subhanallahi wa bihamdihi. Allahu Akbar hendak sujud. Nah, misalnya ketinggalan itu apakah batal atau tidak? Tidak batal. Ketinggalan Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar tapi bukan Allahu Akbar yang pertama. Allahu Akbar pertama itu kan niat. Jadi perpindahan antara rukun yang satu yang kedua kan kita baca takbir. Allahu Akbar subhanallahi wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar sujud, bangun dari sujud Allahu Akbar. Itu kada batal. Maunya Allahu Akbar yang pertama batal. Yang pertama batal karena yang pertama itu ada niat di situ. Tapi kedengaran namanya Allahu Akbarnya ya batal loh. Kalau hujan deras atau suara bising kada apa-apa kalau saya berkuriak. Sekedar kita apabila tenang kayak ini suara kita batas sampai kemana dengan telinga. Allahu Akbar gitu. Kalau hujan kalau saya Allahu Akbar dosa. Jadi sesuaikan apa kemampuan kita. Apalagi kita waktu tenang tidak ada bising apa-apa, Allahu Akbar, cukup itu. Jadi yang wajib didengar di telinga ada 5. Pertama Allahu Akbar yang pertama.
rukun kolbi yang di dalamnya ada muqaranah. Ada muqaranah takbir itu, takbir yang pertama muqaranah itu artinya ketika kita berdiri di situ mandak niat. Jadi apabila kita Imam Syafi'i muqaranah itu ketika kita berdiri bertakbir di situ mandak niat. Kalau imam-imam yang lain kadang waktu naik di ampere masjid tuh naik tangga dulu. Waktu naik pertama ke tangga satu tangga naik ke sini sudah berniat aku hendak sholat ya. Sholat zuhur. Tapi penyakitnya apabila waktu takbir ini sembahyang zuhur misalnya diniati sembahyang asar itu yang batal. Tapi apabila Imam Syafi'i itu hati-hatinya gitu. Aku ini sembahyang zuhur ke asar, karena waktu berniatnya waktu naik tangga situ. Ya, waktu naik tangga situ berniat aku sembahyang zuhur. Jadi Allahu Akbar gitu aja kayaknya. Pas sudah jadi imam. Itu imam yang Hanafi, imam yang lain. Kalau Imam Syafi'i hati-hati. Karena bisa juga berubah waktu kita berdiri situ. Kada ingat sembahyang asar kan itu kurang aja sembahyang maghrib sana apa? Misalnya berniat di mana itu bisa kadang langsung batal, misalnya rawal buka itulah. Ini kan memang kada batalinya. Berniat di situ, berniat mulai tangga naik tangga tuh sudah ada apa lagi? Oh pas sembahyang zuhur aja. Allahu Akbar. Makanya ini bukan cepat-cepat. Allahu Akbar aja. Kada ada muqaranah. Muqaranah itu bimbay. Di dalam ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Qasad itu bersengaja, sengaja aku qasad. Ta'arud itu sengaja aku sholat fardu, sengaja aku sholat fardu, itu ngarannya ta'arud. Qasad sahajaku. Ta'arud menentukan sholat fardunya. Ta'yin menghitung rokaatnya. Rokaatnya misalnya subuh 2 rakaat, aku sholat subuh 2 rakaat, aku